Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A3 dari kelas Praktikum Sistem Informasi A akan mempresentasikan tentang tugas akhir, yaitu menentukan penerimaan pegawai PT-IPD menggunakan metode Week Product. Jadi pertama di sini kami menggunakan seperti ini, PT-IPD Open Recruitment dengan lowongan yang akan diterima adalah seperti ini. Jadi ada web developer dengan kuotanya 2 orang, sistem analis 1 orang, dan IT support 1 orang. Nah, pertama-tama untuk menggunakan sistem ini, kita yang terlebih dahulu harus register. Misalnya menggunakan nama user, lalu emailnya adalah user. Nah, yang pertama kita harus membuat data dulu, register. Nah, setelah berhasil, maka kita bisa login menggunakan username dan password yang telah dibuat. Login berhasil seperti ini. Nah, ini nanti bisa kita isi. Nah, untuk melihat adalah penerimaan seperti ini, data yang tadi ada seperti web developer, sistem analis, dan IT support. Misalnya kita ingin mendaftar IT support. Nah, ini ada syaratnya, misalnya kita mau lamar, misalnya choose file, misalnya memilih file, simpan, nah otomatis berkas akan masuk ke sini, ke data pelamar. Nah, seperti ini, akan masuk seperti ini. Nah, untuk user sendiri itu sudah dari yang kita register di awal tadi. Nah, ini berarti ada 11 user yang sudah mendaftar. Tinggal nanti mereka apakah akan melamar atau tidak untuk melamar pekerjaan dari penerimaan ini. Nah, untuk yang mendaftar dan memasukkan ke lowongannya, nanti mereka akan menggunakan seperti tadi, dan dari lowongannya itu nanti ada lowongan rinci. Di sini merupakan persyaratan-persyaratan di mana ini akan menentukan bobot dan statusnya tersebut. Nah, ini akan menentukan siapakah yang akan diterima di satu bidang, misalnya di bidang sistem analis. Nah, ini ada beberapa syarat. Nah, setelah mereka memasukkan, nanti akan ditentukan oleh sistem siapa yang akan masuk karena kuotanya juga terbatas, yaitu hanya 2 orang. Nah, seperti ini kan, misalnya developer hanya 2 orang, sistem analis atau IT support hanya diterima 1 orang, seperti itu. Nah, nanti untuk hasilnya akan dihitung melalui sini, melalui vektor S dan vektor V. Namun yang lebih menentukan adalah vektor V untuk penentuan siapa yang akan diterima. Misalnya kita melihat, nah di sini pengumumannya, misalnya melihat pengumuman penerimaan web developer. Kita di sini tahu ada ID lowongan yang mendaftar ada 3 orang, yaitu ID user 19, 17, dan 18. Nah, ini ID lowongan web developer yaitu 12. Nah, kita lihat nilainya siapa saja yang paling tinggi. Misalnya lowongan kerja. Kita lihat, nah ternyata sini ada Kiana Wida dan Khalifatul Ummah yang diterima sebagai web developer. Lalu misalnya kita melihat pengumuman yang sistem analis. Di sini kita lihat ada sekian yang mendaftar. Nah, kita lihat 1 orang ternyata yang diterima karena yang paling memenuhi dan bobotnya paling tinggi. Lalu misalnya mencari yang IT support, pilih, ternyata Maulana yang diterima. Nah, untuk misalnya melihat bagaimana sistemnya bekerja, nah ini namanya kan seperti ini, yang menentukan adalah vektor V. Nah, misalnya ini berarti yang diterima tadi yang paling tinggi vektor V-nya 76 dan 80.
Misalnya kita ubah secara manual salah satu ini, misalnya kita beri yang paling tinggi, misalnya 87. Nah, lalu kita lihat di sini, web developer pilih, ya ternyata Andi yang paling atas, yang paling tinggi karena nilai bobotnya yang paling tinggi di antara 3 tadi. Nah, kalau misalnya kita ubah seperti awal lagi, misalnya 81, oh maaf, salah. Misalnya kita ubah seperti awal 43, seperti ini. Nah, ternyata balik lagi karena di sini yang bernama Nisa, ini nilai vektor V-nya tetap lebih tinggi dari yang bawah, jadi seperti ini yang diterima, begitu. Nah, jadi untuk menghitungnya itu tetap dari vektor V-nya yang sudah ditentukan menggunakan wake product. Nah, ini untuk file-file yang di-upload untuk nanti seperti ini. Jadi begitu sistem cara kerjanya dari wake product, penentuan siapa yang lulus dan diterima dari bidang-bidang ini. Nah, seperti ini tadi, misalnya web developer yang mendaftar ada 3 orang, ternyata yang keterima hanya 2 orang. Misalnya sistem analis yang mendaftar 3 orang, yang diterima 1 orang. Misalnya kita coba rubah yang sistem analis. Nah, ini tadi kan gak dimutakin. Misalnya kita coba ubah yang ini, misalnya kita coba paling tinggi, misalnya kita rubah angkanya jadi 89. Nah, berarti namanya sudah berubah karena dia nilai akhirnya paling tinggi. Misalnya kita kembalikan seperti semula. Ya, ternyata orang tadi karena nilainya yang paling tinggi tetap. Oke, jadi sekian dari presentasi di kelompok kami tentang sistem penerimaan pegawai PT IPD menggunakan metode wake product dengan penentuan dari nilai bobot dan persyaratan sebagai yang ditentukan untuk mencari nilai akhir yang tertinggi dari yang akan diterima. Jadi di sini tidak hanya tentang kelulusannya, tapi juga bagaimana lolos, karena hampir semuanya lulus biasanya untuk nilainya. Oke, jadi sekian dari kelompok kami, dari kelompok A3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.